Ida. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Bu Siti Rosida. Terima kasih waktunya untuk Bu Ida sudah menerima kami melakukan kegiatan wawancara terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Sama-sama Pak. Bu Ida, ada beberapa pertanyaan ini yang mungkin bisa menjadi pengalaman bagi kami berdua nantinya sebagai guru penggerak, sebagai inspirasi kami nantinya untuk melakukan sesuatu dalam pengambilan keputusan. Bu Ida sebagai kepala sekolah di SMP 5 di sini bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga bisa rujukan moral. Terima kasih Pak Fatur. Kebetulan kan hal tersebut baru saja terjadi di sini. Kasusnya murid kita yang bernama yang Kapolrian itu, Mustajibullah. Itu terjadi kasus apa? Bukan terkait dengan moral ya, apa istilahnya apa Pak? Yang ditanyakan Pak Fatur barusan dilema etika. Jadi itu yang terjadi omongnya. Maka cara kita mengidentifikasi apakah itu kasus termasuk dilema etika atau yang satunya, itu yang pertama kita lihat dulu. Itu kasusnya itu dan siapa penyebab utamanya. Kemudian yang kedua, dari kasus itu adakah pelanggaran hukum ya. Yang ketiga, dari kasus tersebut adakah pelanggaran terhadap aturan tata tertib yang diterapkan di SMP 5. Kemudian yang keempat, kita identifikasi berdasarkan tidak jangka pendek saja, tapi jangka ke depan. Akibat keputusan yang kita ambil nanti, jangka depannya ke depan itu bagaimana. Contoh kasus Mustajibullah. Memang dia sangat bermasalah, merugikan, meresahkan teman-teman sekitarnya. Gitu kan? Ya. Berarti secara tata tertib seharusnya dia kena sanksi. Tapi berdasarkan hukum yang lebih tinggi, yaitu Permendikbud nomor 32 tahun 2022 tentang standar pelayanan minimal, kita akan tidak benar jika anak tersebut langsung dikenakan sanksi berdasarkan tata tertib sekolah. Yang dilakukan Mustajibullah seharusnya kalau berdasarkan tata tertib sekolah dia harus keluar dari sekolah kita. Tapi akan sangat bertentangan. Nah, berarti kan kebenaran dengan kebenaran. Yang satu sisi benar berdasarkan tata tertib sekolah, yang satu sisi benar berdasarkan aturan dari pemerintah dan kita Permendikbud. Maka identifikasinya itu tadi. Kita harus melihat hasil akhir ke depan itu bagaimana terhadap anak. Seperti itu. Luar biasa Bu Ida, ini sangat menginspirasi sekali ya. Jadi Bu Ida menganalisis dulu kasus-kasus itu, kemudian melihat dampak ke depannya itu terutama yang harus dipikirkan. Kemudian bagaimana Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana di sini yang dikatakan tadi dilema etika. Dilema etika ini berat Pak, karena kebenaran melawan kebenaran. Benar yang paling benar itu yang kayak apa, itu harus betul-betul dikaji. Maka untuk mengambil keputusan saya tidak bergabah. Jadi satu, jadi kami kumpulkan si anak itu dipanggil oleh BK, kemudian melalui wawancara oleh BK diambil faktanya, kenapa kasus itu terjadi. Kemudian data itu tidak hanya tunggal dari siswa, tapi ada triangulasi data, yaitu data dari wali kelasnya itu, supportnya bagaimana, informasinya bagaimana, dan yang ketiga data dari orang tua. Setelah itu belum terselesaikan, maka kami ikut menangani. Jadi ada namanya konferensi kasus. Kita lihat bersama-sama, kita diskusikan. Kemudian yang harus kita lihat adalah apakah kasus itu jika diselesaikan itu nanti membela yang sebagian kecil, apa membela yang sebagian banyak. Jadi kepentingan orang banyak apa kepentingan sedikit orang saja. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian berdasarkan insting ya, naluri bapak atau ibu memikirkan si anak itu kalau diambil keputusan kita X, apakah
ada dampak secara psikologis, dampak kedepannya itu bagaimana, itu pakai insting kita. Kemudian yang terakhir ini yang penting, apakah setelah kasus itu kita putuskan, seandainya terjadi ketidakpuasan di masyarakat, masuk ke orang masyarakat, apakah kita siap menerima itu? Apakah kita mampu menanggulangi itu? Itu yang harus kita pikirkan. Jadi tahapannya betul-betul sangat rigid, tidak boleh gegabah. Itu Pak, didiskusikan betul-betul. Kasusnya mustajibila tidak langsung kita pondokkan. Itu solusi karena kasih sayang, memikirkan masa depannya seperti itu. Betul, saya sepakat ya. Jadi langkah-langkahnya memang begitu rigid ya. Tapi tadi Bu Ida mengingatkan kalau harus didukung dengan data, ya, data dari anak itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa tuh yang bisa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya 1, pemanggilan si anak, 2, pemanggilan orang tuanya, 3, belum selesai, kemudian berkumpul bareng berdasarkan hasil rapat tanpa diketahui oleh anak sama orang tuanya. Yang terakhir hasil keputusan itu kita sampaikan ke anak sama orang tuanya. Itu prosedurnya. Bu, kemudian selama ini yang dianggap oleh Ibu sangat efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini seperti apa? Yang paling penting adalah memikirkan hasil akhirnya. Hasil akhir itu yang paling penting. Kenapa? Karena kadang-kadang kita melihat kasus itu memang dia melawan tata tertib. Kadang-kadang dia tidak sesuai dengan regulasi yang kita buat ya, atau tata tertib tadi. Tetapi kita memikirkan jauh ke depan. Hasil akhirnya kayak apa? Kasusnya mustajibila lagi. Seandainya anak itu sekarang ini kan sering tidak masuk. Kita harus tahu persis sebabnya dia bermasalah itu apa. Ternyata barusan saya lihat kasus itu, anak itu tidak masuk karena ucapannya seorang guru. Ya berarti kan tidak serta-merta anak itu membuat masalah itu sebabnya dia sendiri. Nah oleh karena itu kita sebagai pimpinan di dalam memutuskan masalah yang paling efektif adalah memikirkan jangka ke depan dan memikirkan pemicu utamanya itu apa. Itu. Baik Bu, untuk selanjutnya Bu Siti Rosida. Ya. Dari penjelasan Bu Ida ini yang kita ambil tadi untuk salah satunya kasus mustajibilah ya. Bu Ida sudah mengutarakan langkah-langkah pengambilan tadi. Yang ingin kami tanyakan berikutnya adalah selama mengambil keputusan tadi, memanggil anak, kemudian orang tua, sampai konferensi kasus ya, hingga mengambil keputusan, Bu Ida mungkin tantangannya apa? Hambatan selama berjalannya kasus, karena setahu saya kan mustajibilah ini berminggu-minggu gitu ya, bahkan 1 bulanan. Iya. Tuh, tantangan yang luar biasa ini kita antara dibentrokkan antara regulasi yang kita buat sendiri dengan memikirkan hasil akhir. Itu tantangan yang terberat. Menurut regulasi yang kita buat sendiri, seharusnya dia sudah tidak sekolah di SMP Negeri 5. Tapi apakah menjamin kalau dia pindah ke sekolah lain, otomatis kan tidak negeri, apakah dia menjamin tetap masuk sekolah? Itu yang kita pikirkan. Maka itu yang terberat. Jadi tabrakan antara regulasi yang kita buat sendiri dengan memikirkan hasil akhir jangka panjang si anak itu tantangannya. Ya betul Bu Ida. Saya sepakat, berarti pengambilan keputusan tetap berorientasi pada hasil akhir dan hati nurani, kasih sayang, mempertimbangkan itu kasih sayang ya, pada anak betul, gitu ya. betul, Jadi masa depan anak juga kita pertimbangkan. Betul. Oke. Berikutnya, dalam menyelesaikan masalah, apakah Bu Ida punya jadwal meluangkan waktu khusus, jadwal atau tempat? Tidak. Jadi sifatnya ya kasuistik. Jadi ada masalah,
yaitu ditangani. Belum selesai, kita lanjutkan berikutnya. Jadi nggak ada jalan khusus misalkan ini, oh setiap hari Selasa saya harus nangani masalah. Tidak. Jadi begitu ada masalah, kita tangani. Belum bisa menemukan solusi yang tepat, belum ada data yang mendukung, belum ada fakta-fakta yang mendukung, maka kita tunda dulu. Baru kita selesaikan berikutnya. Jadi tidak kaku harus ada jadwal setiap Selasa harus selesai, tidak ada. Bahkan lebih cepat lebih baik untuk ditangani ya. Betul, supaya masalah itu tidak berdampak atau mengefek kepada yang lainnya. Gitu. Kemudian Bu Ida, tadi yang saya tanyakan tentang tantangan ya hambatan. Iya, Sekarang apa faktor yang mempermudah Bu Ida menjalankan rangkaian pengambilan keputusan tadi, atau bahkan pihak siapa saja yang ikut membantu Bu Ida? Betul. Alhamdulillah saya ada di SMP 5 ini sangat terbantu. Saya memiliki guru BK yang luar biasa dan terhadap anak-anak. Saya memiliki wali kelas yang perhatian penuh terhadap si A, si B beserta karakternya. Saya memiliki guru-guru mata pelajaran yang tahu bagaimana anak-anak itu mengikuti pembelajarannya. Jadi faktor-faktor pendukungnya itu punya guru BK, punya wali kelas, guru mata yang satu sama lain saling mendukung untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di SMP Negeri 5. Gitu. Jadi semuanya memang harus bekerja sama ya. Bekerja sama, bergerak bersama, ya, agar dicapai keputusan yang ideal yang ya. sekiranya tidak memihak yang mengakibatkan hasil akhir yang tidak kita inginkan. Jadi kita meminimalisir kesalahan keputusan ya. Sehingga menyebabkan anak itu dirugikan. Anak nakal sekarang belum tentu tidak akan sukses, belum tentu. Disinilah kita gunanya sebagai pendidik itu menjadi apa ya, tukang servis. Menjadi dokter. Betul. Dokter juga. Ya, betul. Nah, dari rangkaian tadi sudah Wida panjang lebar, mulai dari pertanyaan yang diajukan Pak Fatur sama dengan saya juga, pembelajaran atau hikmah apa yang bisa Wida ambil dari pengambilan keputusan dalam hal ini contoh kasus Mustajibillah. Ya. Satu, bahwa masalah itu ditimbulkan belum tentu oleh anak itu sendiri. Pasti ada sebab yang lebih akurat. Ternyata yang saya bisa simpulkan, faktor kasih sayang di lingkungan rumah tangga, orang tua ini sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa. Jadi kalau saya lihat kasusnya Mustajibillah, anak itu mulai kecil ikut neneknya. Jadi kasih sayang orang tuanya kurang sekali. Kemudian di usia dia masih membutuhkan kasih sayang ayahnya meninggal. Ya itu. Jadi yang saya tarik kesimpulan hikmahnya bahwa suatu masalah itu penyebab utamanya dari faktor di rumah, terutama kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Makanya kita sebagai pendidik itu jangan sampai anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari rumah itu menambahi masalah. Baik Wida, terima kasih atas waktunya mengganggu Sama-sama. Ya, apa yang disampaikan Bu Ida sebagai pengalaman untuk pembelajaran kami dalam mengambil keputusan, tentunya keputusan yang berpihak pada Ya. Assalamualaikum Pak Komar. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Komar atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan. Pak Komar, Kepala Sekolah SMP 9. Sudah berapa lama Pak di SMP 9? Saya diangkat itu mulai tahun Juli 2020.
sehingga sudah 2,5 tahunan menjadi Nah, kepala sekolah. sudah lumayan lama ya Pak ya. Udah lumayan. Begini Pak Komar, ini saya mengikuti program guru penggerak Ya. dan mendapatkan tugas untuk praktek wawancara terkait dengan proses pengambilan keputusan. Ya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak Komar Ya, dan menyiapkan sama-sama. waktu untuk saya. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Pak Komar. Nanti mungkin jawaban-jawaban Pak Komar ini akan menjadi inspirasi bagi saya Ya, ya, ya. ketika saya mungkin nanti dalam pembelajaran memutuskan suatu keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Ya, ya. Yang pertama ini bagaimana Pak Komar sendiri mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya. Begini, setiap lembaga dimanapun atau organisasi dimanapun itu mesti mengalami dilema etika. Baik yang skalanya kecil maupun yang skalanya besar. Dilema etika ini kan adalah suatu permasalahan yang terjadi antara kelompok kecil sama kelompok besar yang sama-sama ngotot untuk diakomodir pendapatnya, karena semuanya sama-sama benar. Tetapi seorang pemimpin itu harus mampu mengidentifikasi, mengelompokkan lebih manfaat mana antara yang skala kecil sama yang skala besar. Jadi kita lihat dulu, jadi karena skala besar langsung kita putuskan yang besar dulu, jangan dulu. Lihat dulu konteksnya, lihat dulu apa yang menjadi permasalahannya dan manfaat yang diambil, sehingga dari identifikasi yang diambil, yang sudah dipelajari kemudian diputuskan. Nah, misalnya mengambil 1/4 dari yang skala kecil, mengambil yang 75% dari skala besar. Nah, itu dalam rangka ada balance, ada keadilan dalam mengambil keputusan, sehingga antara yang skala kecil sama yang skala besar itu sama-sama puas gitu. Jadi tidak memojokkan satu atau mengambil yang besar saja, yang kecil tidak. Kita identifikasi dulu permasalahannya dan manfaatnya untuk kepentingan bersama. Gitu. Jadi saya garis bawahi tadi memperhatikan asas keadilan. Jadi asas dua-duanya ini keduanya bisa diakomodir diakomodir, semua. gitu. Itu intinya dia dalam mengambil keputusan. Gitu. Kemudian selama ini ketika Bapak sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 9 Ya. menghadapi suatu dilema etika, kemudian apa yang Bapak jalankan? Iya. Begini, karena memang pasti ada permintaan dari salah satu guru, ada komunitas yang skalanya agak kecil dan ada komunitas yang agak besar, dan itu sama-sama memohon untuk diselesaikan. Nah, sebenarnya ini bukan masalah yang serius. Kami punya tim. Pertama, kami bentuk teamwork, ya, dari tim pengembang sekolah. Kami bicarakan, nah ini permintaan dari yang kelompok ini dan kelompok yang besar, kami bicarakan manfaatnya. Tetapi memang harus memahami tentang asas keadilan itu tadi. Makanya saya sampaikan 3 hal yang harus dilakukan oleh teamwork tadi. Pertama adalah harus memenuhi end-based thinking. Artinya dalam berpikir itu berbasis kepada hasil guna. Bagaimana yang lebih manfaat dan lebih banyak, ini yang pertama harus dilakukan oleh tim. Yang kedua harus memenuhi role-based thinking. Artinya itu harus dalam berpikir, dalam mengambil keputusan ini mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah ada. Jangan sampai carpe diem yang tidak berdasar gitu. Itu. Kemudian yang ketiga harus mengacu kepada create basic thinking. Artinya mengacu kepada kepedulian, rasa peduli yang harus diambil keputusan, maka ketiga-tiganya harus diimbangkan. Apakah dalam proses mengambil keputusan memenuhi asas dari hasil yang diharapkan,
keputusan-keputusan yang ada, kemudian rasa peduli. Ini yang harus dilakukan oleh tim, sehingga dari sini kemudian kami olah, dan kami ngambil keputusan dari yang permintaan dari yang skala kecil, dari skala besar, kami ambil di tengah-tengah, itu menjadi keputusan yang akan membahagiakan semuanya. Itu intinya. Luar biasa Pak, sangat bijaksana sekali keputusan yang seperti itu. Jadi cara berpikirnya ada 3 tadi Pak ya, dengan care based thinking and based thinking. Kemudian satunya nanti rule based thinking. Luar biasa Pak, ini bincang-bincang sama Pak Komar ini. Kemudian menurut Pak Komar di sini langkah apa yang dianggap paling efektif menurut Pak Komar yang diambil untuk kasus-kasus yang dilema etika? Ya, pertama kami harus mengambil dari skala yang saat itu sangat dibutuhkan, skala prioritas istilahnya ya. Itu yang kami tangkap lebih dulu, yang kami jadikan dasar untuk mengambil kebijakan. Misalnya kalau ini skala prioritas yang mendesak, maka kami dahulukan. Kalau yang tahap yang kedua yang ini masih bisa ditunda, maka ini yang kami dahulukan dulu. Apalagi misalnya berkaitan dengan hal-hal yang sangat fundamental, misalnya tentang kebutuhan papan tulis yang kurang dan sebagainya. Pokoknya yang sangat mendesak ini yang kami dahulukan dulu. Ini harus kalau yang masalah yang lain, misalnya buku perpustakaan masih bisa dipinjami dan sebagainya. Nah, ini yang kami dahulukan. Jadi skala prioritas inilah hal-hal yang kami dahulukan di dalam mengambil keputusan karena berkaitan dengan hajat yang dibutuhkan saat itu. Luar biasa tadi yang disampaikan, jadi mementingkan skala prioritas dulu, yang paling urgent itu yang didahulukan. Oke, Pak. Tentu dalam mengambil keputusan itu tentu ada tantangan-tantangan Pak. Ya. Menurut Pak Komar ini tantangan yang paling luar biasa dari Pak Komar ini seperti apa? Begini, memang dalam mengambil keputusan ada dan pro, ada kontranya. Nah, sebagai pimpinan itu harus mampu memilah dan memilih mana yang sekiranya ada hal yang pro-nya itu dan kontranya lebih banyak pro-nya. Jadi pertama yang saya lakukan adalah pendekatan persuasif di antara personal. Jadi kalau kami membutuh, misalnya kami dekati dulu apa sih yang menjadi unek-unek mereka dari hati-hati. Saya tulis semuanya. Kemudian yang lainnya juga yang tadi mengajukan juga kami tulis semua. Jadi kami identifikasi betul permasalahan yang diminta. Ini memang agak berat, gitu. Tetapi seorang pimpinan harus mampu mengetahui sehingga paham apa yang diminta oleh bawahan. Sehingga memang agak berat sedikit, tetapi dengan pendekatan persuasif antara personal dengan kepala sekolah antara satu dengan yang lain. Nah, nanti kita pecahkan bareng-bareng. Ya. Jadi yang mengajukan misalnya yang skala kecil itu ada 4, yang ada 6. Kita musyawarahkan bareng-bareng dan saya mengambil keputusan seperti ini. Bagaimana? Maka hasil musyawarah inilah yang akan membawa itu kepada kebahagiaan semuanya, menerima semua. Sebab intinya adalah Rasulullah kita akan di dalam Al-Imran itu wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan. Ini yang akan membawa kepada semuanya menerima dengan lapang dada. Ya, kata kuncinya di musyawarah, ya, Pak ya. Di musyawarah itu ya. Untuk mengambil keputusan itu apakah ada jadwal atau mengalir begitu saja gitu selama ini? Dalam mengambil keputusan biasanya setelah kami membentuk tim, kemudian tim merumuskan permasalahan-permasalahan yang sudah ada dan sudah masuk kepada kepala sekolah. Nah, kemudian kami jadwalkan. Jadi kami jadwalkan misalnya rapat tentang ini. Jadi kepada semuanya sudah sehingga keputusan yang diambil oleh kepala sekolah melalui tim
yang sudah kami bentuk itu disampaikan lewat rapat bersama. Sehingga bukan hanya keputusan kelompok kecil atau kelompok besar, tapi nanti adalah keputusan bersama yang akan dijalankan oleh seluruh warga sekolah. Ini. Kemudian tentu dalam mengambil keputusan itu ada hal atau faktor-faktor yang membuat Pak Komar mudah atau mempermudah Pak Komar. Ya. Hal-hal apa saja? Hal-hal yang mempermudah sebenarnya itu adalah solidnya tim. Kalau tim ini solid dalam membantu bahu membahu bagaimana agar suatu lembaga berjalan dengan sebaik-baiknya, itu memang harus terbentuk tim yang solid. Untuk membentuk tim yang solid ini yang perlu, ya ini yang perlu diketahui. Pertama, saya pendekatan secara persuasif. Jadi katakanlah kami merangkul semuanya. Nah, merangkul ini banyak caranya. Apakah dengan makan bersama, saya sudah terapkan gitu. Iya. Bahkan kemarin ketika PKKS itu selesai, kami ajak semuanya ke rumah makan titik di Domas itu, semuanya, termasuk TU-nya, stafnya, penjaganya, semuanya kan, semuanya kontribusi. Nah, ini pendekatan secara semuanya. Tapi yang terpenting pendekatan secara personal. Sebab secara personal akan tahu nanti loyalitasnya, akan mengetahui tentang kinerjanya, dengan tanggung jawab dan lain sebagainya. Sehingga kami butuh tim yang seperti ini. Inilah yang memudahkan saya, karena kami tidak kerja sendiri, kami bekerja tim. Nah, dengan bekerja tim ini mudah kami lakukan semuanya. Inilah mudah. Ini hal-hal, dan alhamdulillah ini di SMP Negeri 9 sudah sangat terbentuk teamwork yang sangat bagus. Juga di antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tim pengembang sekolah luar biasa. Terbukti ketika penilaian MBS kemarin, ukurnya semuanya. Bahkan saya juga melembur sampai malam-malam juga. Karena saya harus mendampingi gitu. Saya tidak lepas tangan dari itu. Ya makan bareng gitu. Itu dalam rangka ribat kepada teman-teman semua, termasuk dalam segala hal. Apalagi dalam PKKS itu sampai tim bilang, Pak Komar siapkan kinerja program kerja kepala sekolah yang lainnya kami menyiapkan. Setelah kami cek sudah lengkap semuanya. Bahkan instrumen dari penilaian kepala sekolah kami tidak tahu mengedarkan itu kapan kepada guru-guru, kepada orang tua, kepada siswa, karena minta instrumen itu. Ternyata nilainya apa? Luar biasa, tidak ada yang nilai 1, 2, 3, 0, 1, 2. Semuanya 2 semua. Tidak ada satu kecuali orang tua. Tidak orang tua, sehingga penilai pengawas itu, Pak kemarin nilainya cuma memuaskan sekali gitu. Karena tim yang solid, tim yang bagus, dan kami memang tidak lepas dari. Kami tidak eksklusif di sini. Kalau saya selesai mengajar, selesai tugas saya, kami jalan-jalan. Kami memastikan anak-anak itu mendapatkan pelajaran yang menjadi haknya. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid itu kan Betul. yang dituju Pak Komar. Ya. Ya, tapi saya belajar membentuk tim Pak, Ya. yang solid itu. Ya. Dan tadi saya juga belajar bagaimana tips untuk membentuk Ya. tim yang solid Ya. itu. Ini resepnya Pak Komar sendiri ya. Ya, asli dari yang sudah saya lakukan. Ya, alhamdulillah jangan bisa melihat bagaimana perkembangan. Ya, saya melihatnya sangat luar biasa. Baik Pak Komar, dari hal-hal yang disampaikan Pak Komar ini, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari Pak Komar tentang dilema etika? Ya. Yang pertama, jangan mengambil keputusan sepihak, tapi ajak mereka musyawarah, ajak mereka duduk bareng, sehingga dilema etika ini bisa mendapatkan win-win solution yang bagus, sehingga apa yang diputuskan berjalan bersama. Jika itu bagus akan bahagia semua. Tapi jika ada yang salah sedikit, ini merupakan keputusan kita bersama. Tapi insya Allah akan minimalisir kesalahan, sebab ini sudah dipikirkan oleh semuanya. Ini hal yang perlu jenengan pelajari. Gitu. Apalagi jangan sampai mempunyai sifat arogan. Pokoknya seperti ini sudah, jangan.
Sebab ini adalah suatu lembaga yang bukan milik kepala sekolah, tapi milik semuanya. Makanya milik semuanya, ayo bareng-bareng diajak semuanya. Maka arogansi dalam pembinaan jangan sampai muncul di sini. Lebih baik kita mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Wah, Gitu ini. luar biasa perbincangan kali ini sama Pak Kamal. Banyak hal yang bisa saya petik dan Iya. saya sebagai pembelajaran bagi diri saya untuk membuat keputusan dalam pembelajaran diri saya. Itu penting. Kembali lagi tadi untuk keberpihakan kepada siswa. Ya, Semuanya muaranya ke sana. Ya. Terima kasih atas prinsip-prinsip yang disampaikan, kemudian tips-tipsnya Pak Kamal yang disampaikan tadi. Terima kasih juga waktu yang sudah disediakan.